Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Elasin dari Prodi Sistem Informasi semester 3. Ini saya akan mempresentasikan tentang prosesor DLX ya. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini pengertian dari prosesor DLX. Jadi apa itu prosesor DLX? Prosesor DLX adalah yang pertama adalah pengertian dari prosesor. Jadi pengertian prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhannya dalam sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer. Jadi yang mengotak-atik komputer adalah prosesor tugasnya. Jadi prosesor ini fungsinya untuk melakukan perhitungan atau menjalankan tugasnya. Jadi di mana sih letaknya prosesor itu? Jadi letak prosesor itu ada pada soket yang telah disediakan oleh motherboard. Jadi ada di motherboard ya. Kemudian yang kedua, sekarang adalah pengertian prosesor DLX. Jadi apa itu prosesor DLX? Jadi prosesor DLX itu merupakan prosesor dengan tujuan umum atau general purpose processor yang dirancang oleh seorang ilmuwan yang bernama John Hersey dan David Peterson, yang mana beliau yang nomor 2 tadi itu merupakan prosesor istilahnya sebagai penemu prosesor atau desainer utama dari prosesor ya. Jadi kenapa sih sering dipakai? Karena prosesor ini arsitektur dan instrukturnya itu tidak rumit ya. Aslinya tidak terlalu rumit, tapi sudah mewakili komputer modern yang lengkap. Jadi secara istilah prosesor DLX ini sangat mudah untuk digunakan. Kemudian selanjutnya adalah bagian terpenting dari prosesor. Jadi bagian terpenting dari prosesor yang pertama adalah ALU ya. Jadi atau disingkat dengan Arithmetic Logical Unit, disingkat ALU. Jadi ALU itu adalah salah satu bagian atau komponen dalam sistem komputer yang berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan, aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika yaitu operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Kemudian yang kedua adalah control unit atau disingkat dengan CU ya. Control unit adalah bagian dari Central Processing Unit atau CPU yang mengendalikan arus informasi antara memori dan ALU. Jadi berada di tengah-tengah memori dan ALU. Control unit bisa pula diartikan sebagai otak CPU ya, yang memastikan segala sesuatu yang bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan. Jadi control unit itu adalah merupakan otak daripada control processing unit. Kemudian selanjutnya kegunaan dan arsitektur prosesor DLX. Apa sih kegunaan dari prosesor DLX ini? Yang pertama adalah kegunaan ya. Jadi kegunaan prosesor DLX merupakan salah satu prosesor modern yang digunakan untuk pembelajaran dan di perguruan tinggi. Jadi proses ini juga disebut proses dialog yang memberikan gambaran lebih menyeluruh tentang suatu prosesor yang modern. Jadi yang kedua adalah arsitektur dari prosesor DLX. Jadi prosesor DLX menggunakan arsitektur ambil simapan atau load store ya, dengan 5 tahap pipeline seperti desain MIPS ya, untuk menyelesaikan sebuah instruksi. Jadi kelima tahapnya adalah instruction decoded dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah tahap pipeline. Yang pertama adalah IF atau instruktur fed in. Jadi biasanya disebut sebagai unit beban dalam terminologi modern. Instruksi yang ditunjuk oleh PC diambil dari memori ke register instruksi CPU ya. Yang kedua adalah ID atau instruksi decode unit. Apa itu? Yaitu merupakan unit ini mendapatkan instruksi dari IF dan extract, opcode dan operand ya. Kemudian selanjutnya adalah
tahapan PPLN juga. Yang nomor 3 yaitu execute atau execute atau pelaksanaan unit. Apa itu? Yaitu menjalankan instruksi yang biasanya itu disebut sebagai ALU dalam terminologi modern. Logika dan operasi aritmatika yang digunakan pada operan. Yang keempat yaitu WB atau write back unit, yaitu biasanya disebut sebagai load store dalam terminologi modern. Pada tahapan ini disediakan saluran bagi DLX sehingga dapat menyimpan kembali register untuk tahap eksekusi atau EX. Kemudian yang keempat yaitu MEM, yaitu Memory Unit Access, yaitu unit yang menjemput data dari memori utama di bawah kontrol instruksi dari ID atau EX. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik prosesor DLX. Apa sih karakteristik prosesor DLX itu? Yang pertama adalah perangkat instruksi ambil simpan atau sederhana maksudnya. Kemudian yang kedua memiliki teknik PPLN untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian tahap karakteristik selanjutnya adalah memiliki register file yang dapat untuk tujuan umum. Kemudian yang keempat yaitu skemanya penerjemahan instruksi yang sangat sederhana. Kemudian yang kelima teknik kompilasi yang efisien. Kemudian selanjutnya adalah kelas instruksi dalam prosesor DLX. Jadi kelas instruksi dalam prosesor DLX yang pertama adalah instruksi yang mengacu memori atau load store. Yang kedua, instruksi aritmatika logika atau ALU. Kemudian yang ketiga adalah instruksi lompat dan pencabangan atau jump dan run. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.